Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang sosiologi di dalam Al-Quran. Nah, sebelum kami mulai presentasi, kami akan memperkenalkan diri dulu. Kami dari kelompok 8 yang terdiri dari 3 orang anggota. Yang pertama yaitu Saraswati Kurnia, kemudian Dila Juwita, dan Ilham Al-Mahdi. Akan menjelaskan tentang materi apa saja yang akan kami bahas pada presentasi kali ini. Materi yang pertama yaitu tentang definisi sosiologi, yang kedua tentang keterkaitan ilmu sosiologi dengan Al-Quran, dan yang ketiga adalah ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan ilmu sosiologi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang definisi sosiologi. Jadi apa sih sosiologi itu? Nah, sosiologi itu merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang sosial dan aplikasinya. Sosiologi sendiri itu membahas tentang pertemanan, hubungan antara sesama manusia, antar sesama makhluk Allah, akhlak dan azab, perilaku dan lain sebagainya yang berhubungan dengan sosial. Nah, seperti kita tahu sendiri kalau manusia itu merupakan makhluk sosial, yang artinya manusia itu selalu bergantung kepada manusia yang lain, jadi tidak bisa hidup sendiri. Nah, manusia sendiri secara hakiki itu berbeda dengan makhluk ciptaan Allah yang lain karena memiliki keistimewaan dan tanggung jawab. Nah, keistimewaan manusia sendiri yaitu memiliki hati nurani dan akal. Sedangkan tanggung jawabnya adalah terletak pada peran dan fungsinya sebagai khalifah di muka bumi. Selanjutnya tentang hubungan ilmu sosiologi di dalam Al-Quran. Nah, keterkaitannya yaitu sosiologi di dalam ilmu pengetahuan itu sering dikaitkan dengan ilmu yang mempelajari tentang manusia. Namun ada hal yang terabaikan, yaitu pandangan tentang yang menciptakan manusia dengan manusia itu sendiri. Oleh karena itu sangat penting jika sosiologi membahas kalam Tuhan yang telah tertulis dalam kitab Al-Quran, sehingga Al-Quran merupakan buku pedoman utama dalam ilmu sosiologi. Nah, dalam kajian sosiologi sendiri itu manusia merupakan objek penelitian yang utama. Namun kajian itu sendiri sering melupakan satu aspek yang penting, yakni mengenai sang pencipta manusia. Dalam bahasanya, Tuhan yang telah menciptakan manusia, membekali manusia berupa karunia fitrah dan potensi, yang bersamanya juga diberikan standar of procedure berupa kitab suci yaitu Al-Quran. Al-Quran yang merupakan way of life bagi manusia merupakan kitab suci tentang manusia, karena semua yang di dalam Al-Quran itu berkaitan dengan manusia. Jadi Al-Quran itu selain sebagai standard of procedure juga merupakan sebagai way of life. Artinya Al-Quran selain sebagai buku pedoman kita sebagai manusia, juga sebagai jalan hidup kita. Artinya Al-Quran itu sendiri nanti yang akan menuntun kita untuk menjalani hidup. Seperti itu kira-kiranya. Nah, sekian presentasi saya kali ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan ilmu sosiologi. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 262. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi thumma la yutbi'una ma anfaqu mannan wala adan lahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Yang artinya, orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkannya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya, dengan tidak menyakiti perasaan si penerima. Mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih. Tafsir Al-Muyassar atau Kementerian Agama Saudi Arabia. Allah memuji orang-orang yang menginfakkan hartanya untuk kebaikan.
Kemudian tidak menyebut-nyebut pemberian dan tidak menyakiti perasaan penerima setelah itu, seperti menyebut-nyebut jumlah yang diberikan atau berlaku buruk dengan perkataan dan perbuatannya. Orang-orang yang memiliki sifat seperti ini akan mendapat pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekuatan bagi mereka pada suatu hari perhitungan. Tidak pula mereka sedih dengan kemilau dunia yang terlewat. Quran Surat An-Nahl ayat 126. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu bima dhalla 'an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Yaitu artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Tafsir Al-Muyassar, Kementerian Agama Saudi Arabia. Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk menyuruh jin dan manusia menuju agama Islam dengan cara yang penuh kebijaksanaan sebagaimana yang telah Allah wahyukan kepadanya, dan memberi mereka pelajaran yang bermanfaat dengan penuh kelembutan, serta mendebat orang-orang yang menyelisihinya dengan cara yang baik dan dengan dalil-dalil yang kuat. Sungguh Allah Maha mengetahui hambanya yang ingin menuju jalan yang benar. Demikian presentasi dari saya. Lanjutan presentasi dari saya dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Saudara Ilham. Quran Surat An-Nahl ayat 90. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Sesungguhnya Allah menyeru kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Tafsir dari Al-Muyassar atau Kementerian Agama Saudi Arabia. Allah memerintahkan hukum yang agung yang mengandung kebaikan dan hal-hal mulia yang mencegah keburukan dalam 9 ayat yang akan disebutkan ini. Allah memerintahkan untuk berbuat keadilan dan kebaikan dalam beribadah kepada Allah dengan menunaikan hak-hak manusia dengan perkataan dan perbuatan yang baik. Dan Allah memerintahkan untuk berbuat baik terhadap para kerabat dan melarang perbuatan dan perkataan yang buruk serta kezaliman dan permusuhan. Hal ini agar kalian mengambil pelajaran dari hukum yang ditetapkan Allah. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum sana'anu qawmin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu lit-taqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Terjemahan arti, hai orang-orang yang beriman, tidaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Tafsir dari Al-Muyassar atau Kementerian Agama Saudi Arabia. Kemudian Allah menyeru hamba-hambanya yang beriman supaya mereka bersungguh-sungguh dalam menegakkan kebenaran untuk Allah dengan penuh keikhlasan dan mengharapkan keridhoannya, bukan untuk kepentingan diri sendiri maupun orang lain. Dan Allah memerintahkan mereka untuk bersikap adil saat
menyampaikan kesaksian dengan tidak berbuat zalim, dan menyeru mereka agar kebencian terhadap suatu kaum tidak membawa mereka untuk meninggalkan sifat adil, karena bersikap adil dalam keadaan suka maupun benci merupakan asas kebenaran dan jalan menuju ketakwaan. Kemudian Allah menegaskan perintahnya untuk bertakwa dalam segala urusan dengan menyatakan bahwa Dia Maha mengetahui dan meliputi segala urusan yang tersembunyi. Sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.